Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Patut kita bersyukur karena kasih Tuhan sungguh besar, tidak terbatas dan kekal adanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan berkat kekuatan, kesehatan dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, dalam pasal 13 ini kita diajarkan untuk mengejar kasih, karena kasih adalah yang terutama. Namun ada satu hal penting yang perlu kita mengerti tentang kasih, dan kita akan belajar mengenai hal itu. Kasih seringkali disalahartikan sebagai suatu sikap yang dapat menerima dan mentolerir dosa. Akibatnya saudara kita pada akhirnya meremehkan dosa dan hidup jatuh bangun dalam dosa. Padahal kasih tidak demikian. Kasih dalam ayat ini dikatakan tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Terjemahan yang tepat dari ayat ini adalah kasih tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ada beberapa terjemahan lain yang menuliskan ayat ini dengan kurang tepat, sehingga bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda, di mana kata kebenaran diganti dengan kebaikan. Kalau kebaikan menjadi sebuah standar, maka kasih dalam ayat ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Jelas bahwa kita harus berbuat baik, karena kasih itu salah satu cirinya adalah kebaikan. Namun kebaikan seringkali sudah menjadi multitafsir menurut ukuran manusia. Padahal seharusnya ukuran kebaikan yang kita pakai adalah menurut standar Tuhan. Itu sebabnya saudara, kasih seringkali disalah mengerti. Ketika ada suatu sikap dosa yang ditegur, peneguran itu dianggap tidak sesuai dengan kasih. Coba kita bayangkan saudara, kalau anak kita yang masih kecil bermain-main dengan api atau listrik, kita pasti tidak akan tinggal diam. Kasih kepada anak kita membuat kita akan menegurnya. Atau bila anak kita yang remaja bergaul dengan orang-orang yang menyukai narkoba dan pergaulan bebas, apakah kita akan berdiam saja dan tidak menegurnya? Pasti kita tegur, kecuali kita adalah orang tua yang juga hidup dalam dosa dan kejahatan. Bila kita melihat ada orang berjalan menuju ke sebuah jurang yang dalam, apakah kita akan membiarkannya begitu saja terjatuh dan celaka? Kasih tidak akan membiarkan. Kasih akan menegur dan memperingatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan telah dinyatakan kepada kita melalui karya penebusannya di atas salib. Ia menebus segala dosa kita dan memenuhi asas keadilan dari tuntutan hukum Tuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh kita manusia. Ia sendiri yang menjadi pemenuhan dan penggenapan dari keadilan Tuhan. Sekarang bagi kita yang telah ditebus, tidak sepatutnya kita memanfaatkan kasih Tuhan itu untuk kehidupan dalam dosa. Karena kita telah dibebaskan dari dosa, maka tidak seharusnya kita kembali lagi kepada dosa. Justru karena kasih Tuhan, maka kita hendaknya hidup dalam kebenaran. Kalau ada di antara kita yang selama ini punya pemahaman yang salah tentang kasih, mari sadari bahwa kasih tidak mengizinkan kita untuk hidup dalam ketidakbenaran. Kasih Tuhan menghendaki kita
untuk hidup dalam firman-Nya, mentaati kehendak-Nya, dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Jangan sampai kita salah mengerti akan kasih Tuhan, sehingga kita terus saja melakukan dosa dan kejahatan. Iblis begitu pandai menipu dan memperdayai. Ia ingin kita salah mengerti akan firman Tuhan. Iblis senang memutarbalikkan kebenaran dan membuat kita salah paham tentang kasih Tuhan. Mari sekali lagi saudara, jangan salah kaprah dalam memahami tentang kasih. Milikilah pengertian yang benar bahwa kasih Tuhan berarti bahwa kita harus hidup dalam kebenaran-Nya. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami tentang kasih-Mu. Kami mengerti bahwa kasih-Mu tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tapi kasih-Mu Tuhan bersukacita di atas kebenaran. Itu sebabnya kami mengerti bahwa kehendak Tuhan bagi kami adalah supaya kami meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan dosa dan kejahatan. Kami tidak mau lagi ada dalam ketidakbenaran, tapi kami mau selalu tinggal dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biar semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kelepasan, mujizat terjadi, kemenangan terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu. Jamahlah setiap hati, agar mereka percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.